Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus kepada negeri yang kita cintai, Indonesia. Negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman. Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan sholat dengan baik? Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk kalau tidak ada keamanan? Bagaimana mungkin yang namanya ekonomi akan berjalan dengan baik kalau seandainya tidak ada keamanan? Bagaimana mungkin pendidikan akan berjalan dengan baik kalau seandainya pun tidak ada keamanan? Maka rasa syukur yang kita sekarang dirasakan adalah karena Allah telah memberikan kepada negeri ini adalah keamanan yang luar biasa. Ingat, sesungguhnya yang namanya syariat Islam mengajarkan ibadah bukan hanya sholat saja. Bukan hanya mengajarkan puasa saja. Bukan hanya mengajarkan umroh, haji, tidak. Tapi mengajarkan bagaimana caranya menjaga negara agar mendapatkan keamanan. Ya. Bahkan dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Udzina lilladzina yuqataluna. Subhanallah. Kenapa dikatakan Allah izinkan kepada mereka apabila terzolimi. Siapapun yang menyerang, siapapun yang mengganggu terhadap ketentraman negara. Untuk bisa dicegah dengan cara memeranginya. Ini syariat Islam. Udzina lilladzina yuqataluna. Kenapa? Karena dizolimi. Tapi kalau seandainya tidak terzalimi atau apa, tegar, tetap menjaga daripada kenyamanan, keamanan. Tapi apabila ada serangan yang tidak baik, jaga, wajib untuk menjaga. Ternyata menjaga negara ini bagian daripada apa? Ibadah. Menjaga negara bagian daripada ibadah demi menjaga keamanan. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menunjukkan betapa pentingnya keamanan dalam sebuah negara? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, berikanlah kepada kami negeri yang aman. Kenapa? Karena keamanan itu kenikmatan dari berbagai macam kesempurnaan di dalam negara. Aman. Ini kata-kata yang luar biasa. Rabbij'al hadza baladan amina. Sebagai muslimin muslimat, warga negara yang baik, layak kiranya setiap habis sholat berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, Indonesia ini penuh dengan keamanan. Siapapun yang menjaga negeri ini dari keamanan, itu bukan hanya sekadar kata-kata sia-sia, tapi setiap langkah, setiap ucapan, setiap pemikiran untuk menjaga keamanan di negeri ini berpahala. Menjaga negara dengan hartanya berpahala. Menjaga negara dengan fikirannya berpahala. Menjaga negara dengan jabatannya berpahala. Ya, lihat dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ainan, dua mata, la yamassuhumun nar, tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka, la tamassuhumun nar. Mata yang pertama apa? Mata yang bakat. Kenapa dia menangis? Khasyah, takut kepada siapa? Pada Allah.
meneteskan air mata dari qiyamul lailnya, setiap doanya, ya Allah, aku takut, kami takut Engkau tidak mengampuni kami takut dengan perjalanan ini terlalu banyak putus asa, kami takut tidak bisa beribadah dengan baik. Orang yang meneteskan air mata karena ketakutan kepada Allah dengan dirinya tidak bisa menjadi hamba yang sebenarnya, mustahil untuk menjadi ahli neraka. Tahukah yang kedua? Ainun, mata, batat, subhanallah, tahrusu fi sabilillah. Mata yang melek, mata yang selalu memandang, mengawasi demi keamanan negara. Allahu Akbar. Mata yang selalu menjaga perbatasan, mata yang selalu melihat keamanan negeri ini, mata yang selalu melihat apa kira-kira yang berbahaya untuk negeri ini. Mata yang tidak pernah lalai daripada kerusakan yang akan menerpa ke negeri ini. Mata ini mustahil disentuh oleh api neraka. Bukankah ini adalah syariat yang indah yang ada dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis Rasulullah SAW? Bahkan punten, kalimat yang indah. 3 kekuatan yang ada di negeri ini yang harus bersatu mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Suratnya pendek, 4 ayat Al-Quraisy. Tapi kalau ditelaah di dalamnya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada 3 kekuatan di negara manapun. Satu adalah kekuatannya para ulama. Yang kedua adalah kekuatannya agniya, para orang kaya. Yang ketiga adalah kekuatannya umara, tidak boleh dipisahkan. Para ulama mengatakan kata-kata indah yang luar biasa. Agniya itu bagaikan roh. Bagaikan roh. Lalu umara itu bagaikan jasad yang punya kekuatan dengan cara-cara yang dimilikinya. Apakah mungkin jasad tanpa roh? Tidak. Apakah mungkin roh tanpa jasad? Tidak. Tapi ada satu lagi. Bagaimana apabila roh dan jasad sudah bersatu tanpa cahaya, tanpa bimbingan, dia akan kegelapan cara mengarungi kehidupan ini. Mana cahaya? Itu adalah ilmu yang disebarkan oleh para ulama. Ulama, agniya, umara ini harus bersatu di dalam kekuatan yang dahsyat. Apabila sekarang ulama punten tanpa agniya, tanpa umara mustahil untuk bisa bersatu. Tapi jika bersatu 3 poin gagah ini, maka ketentraman akan terjadi dimanapun negerinya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga hidayahnya sahabat jiwa malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini tentunya kita akan belajar dan juga bermuhasabah bersama, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita serta tamu-tamu inspiratif yang spesial kami hadirkan pada malam hari ini. Dan sahabat jiwa, tadi kita sudah dengarkan tauziah dari Ustadz Abi Maki yang nanti kita juga akan dengarkan tauziahnya, yakni ada Ustadz Ransi Al-Indra Giri. Dan tentunya ada 2 orang narasumber spesial kita malam hari ini. Karena malam ini sahabat jiwa kita bersiaran langsung dari Kota Patriot Bekasi dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80. Sudah ada 2 TNI yang berprestasi yang kami hadirkan malam ini. Di antaranya ada Majen TNI Purnawirawan Dr. Dian Andriani dan juga Letda Enzo Zenz Ali. Dan malam ini kita mengangkat tema spesial menjaga negeri mengukir prestasi. Untuk itu kami akan langsung panggilkan narasumber istimewa kami yang pertama. Kita panggilkan, beliau ini merupakan seorang perempuan hebat, seorang ibu yang sangat lembut tapi memiliki prestasi yang luar biasa di militer. Beliau adalah wanita pertama sahabat jiwa yang meraih pangkat Majen bintang 2 di TNI Angkatan Darat. Ini dia, langsung saja kita sambut. Ada Ibu Majen Purnawirawan Dr. Dian Andriani. Silahkan Ibu. Ya, selamat malam Mbak Indi. Selamat malam Ibu.
Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Jenderal? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik sekali. Saya senang sekali bertemu dengan banyak di anggota di sini ya Bu. Ada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta Ibu dan juga dari Kodim Koramil Bekasi, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal luar biasa, kami juga malam ini akan menggali kisah dari Ibu Jenderal. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, Ibu kan ini sudah purna tugas ya Bu ya. Sebenarnya saat ini kami dengar masih aktif berbagai aktivitas di sekitar dunia militer maupun aktif juga sebagai dokter. Apa betul Bu? Apa ini aktivitas Ibu belakangan ini? Ya, terima kasih Mbak Indi. Jadi kalau kita sudah purnawirawan sebagai TNI bukan berarti kita berhenti mengabdi. Masya Allah. Dan itu saya lanjutkan lagi, saya menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya sahabat jiwa. Menjadi dosen S2 di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Masya Allah. Dan juga menjadi dosen S3 di Konsentrasi Kesehatan Universitas Pertahanan Indonesia. Dan tetap aktif dong jadi dokternya. Masya Allah. Ada praktek pribadi, kebetulan rumah saya juga di Bekasi. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa. Dan di asli ya, Kota Patriot ya Bu ya. Dan juga Masya di Allah. RSPAD masih. Masya juga, Allah, ya. baiklah. Nah nanti kita akan gali lebih dalam mengenai kisah, hikmah dan juga prestasi tentunya dari Ibu Jenderal Dian. Namun kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.